Shalom anak-anak Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Hari ini seperti biasa hari Sabtu kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, namun sebelum mulai kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Semua anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan kami. Karena hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kami dan kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan membawakan cerita tentang kejujuran. Nah, aku mau jujur. Tuh judul cerita kita hari ini. Nah, anak-anak ingat enggak? Cerita Pinocchio. Seperti gambar berikut ya. Ini adalah gambar Pinocchio. Nah, Pinocchio ini adalah tokoh dongeng yang berbentuk boneka, anak-anak ya. Di kisahnya bahwa Pinocchio bisa hidup seperti manusia. Nah, ini adalah Pinocchio. Ini cerita dongeng anak-anak ya, yang berbentuk boneka. Dan dikisahkan bahwa hidupnya itu sama seperti manusia. Namun ada pengecualian anak-anak ya. Cerita Pinocchio ini ketika dia mulai berbohong. Ya, itu adalah ciri-ciri Pinocchio. Dia mulai berbohong, dia tahu kalau dia sedang berbohong. Dia bilang, waduh, hidungku sekarang mau bertumbuh. Wah, ini anak-anaknya lihat nih, hidungnya mulai nongol nih. Sebenarnya hidungnya kan bagus, sama seperti kita nih. Tetapi ketika dia berbohong, hidungnya mulai nongol, mulai tumbuh. Jadi sudah mulai jelek dia. Lalu dia berbohong lagi anak-anak. Waduh, hidungnya tumbuh lagi. Semakin jelek Pinocchio ini karena hidungnya makin panjang. Lalu ketika dia berkata bohong lagi, waduh, dia semakin kaget. Lihat hidungnya semakin panjang. Lihat nih anak-anak, hidungnya semakin panjang. Jadi jelek kan? Nah, anak-anak semakin dia berbohong lagi, waduh, dia pingsan. Lihat hidungnya semakin panjang. Nah, anak-anak, dari cerita Pinocchio ini, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Bohong itu tidak disukai oleh Tuhan. Bohong itu dosa dan upah dosa adalah maut. Ya, dihukum di dalam api neraka. Nah, anak-anak yang Ibu kasih di dalam Tuhan, dari cerita Pinocchio ini, nah kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita berkata-kata harus jujur. Kalau kita melakukan segala sesuatu harus berbuat baik, tidak boleh bohong ya. Kalau bohong, kita akan dihukum oleh Tuhan. Hidung kita mungkin tidak bisa panjang seperti Pinocchio. Tetapi anak-anak tahu enggak? Kalau kita bohong, Tuhan Yesus tidak sayang kepada kita. Tuhan Yesus tidak menyayangi kita. Karena bohong itu adalah dosa. Upah dosa itu maut. Akan dihukum, akan disiksa, akan dimatikan di dalam api neraka. Nah anak-anak, tahu enggak? Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 15 ayat 3 berbunyi demikian, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan Yesus sudah masuk dalam hati kita. Tuhan Yesus selalu melihat kita. Ketika kita berkata bohong, ketika kita berkata yang tidak benar, Tuhan Yesus tahu. Nah, anak-anak, kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kita, Dia tahu kita berbohong, maka kita akan dihukum. Oleh sebab itu,
Jadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati, jangan pernah berbohong. Karena bohong tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kita akan mendengar nyanyian berikut anak-anak ya, tentang lagu kebohongan, bohong-bohong itu dosa. Oke, siap mendengar nyanyiannya? Ya. Jadi anak Tuhan,
setelah kita mendengar nyanyian tadi, bohong, 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 itu dosa. Nah, jangan bohong ya anak-anak ya. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Anak Tuhan tidak boleh nakal. Kalau kita bohong, kalau kita nakal, maka kita akan dihukum oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Anak-anak ya. Oke, ayat hafalan hari ini kita akan membaca di dalam Amsal pasal 15 ayat 3. Demikian firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke anak-anak, ayat hafalannya dibaca, dihafalkan, supaya meresap dalam hati kita, dalam pikiran kita menjadi anak yang benar di hadapan Tuhan. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan, kami harus menjadi anak yang jujur, anak yang baik. Kami tidak mau menjadi anak yang bohong, anak yang nakal. Karena kami percaya Tuhan Yesus ada dalam hati kami. Tuhan Yesus selalu menolong kami untuk menjadi anak yang baik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, dan sampai jumpa berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, good morning adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Yona. Ada yang masih ingat sama Ibu? Oke, terima kasih sudah mengingat. Nah, tadi kita sudah belajar agama bersama dengan Ibu Paulina. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris. Siapa di sini yang suka bahasa Inggris? Ya, Ibu sangat suka bahasa Inggris. Meski tidak terlalu fasih ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan mempelajari anggota tubuh terkhusus di bagian kepala. Nah, kita akan menyebutkan bagian-bagian di kepala menggunakan bahasa Inggris. Apa-apa saja sih yang ada di kepala adik-adik? Kita lihat bersama-sama ya. Oke adik-adik perhatikan kepalanya. Ya, di kepala ada yang pertama ada rambut. Rambut, terus turun ke bawah kita ada alis. Turun lagi ke bawah ada mata dan hidung, mulut, telinga, dan pipi. Nah, sekarang kita akan menyebutkan bagian-bagian tadi menggunakan bahasa Inggris. Oke, adik-adik dengarkan ya. Yang pertama, rambut. Hair. Yang kedua, alis. Eyebrows. Yang ketiga, mata. Eyes. Yang keempat, hidung. Nose. Yang kelima, telinga. Ears. Yang keenam, mulut. Mouth. Yang keenam, pipi. Cheek. Oke, adik-adik dihafal lalu divideokan ya. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Oke, adik-adik dengarkan. Oke adik-adik, Ibu akan mencontohkan cara berkenalan menggunakan bahasa Inggris ya. Good morning teacher, my name is Yona. I went to Happy Kids Kindergarten
and I was in big class. I like to study and play with my friends. Thank you. Selamat pagi Bu Guru, nama saya Yona. Saya bersekolah di TK Happy Kids dan saya ada di kelas B. Saya suka belajar dan bermain bersama teman-teman. Terima kasih. Nah, seperti itu ya adik-adik. Adik-adik boleh dihafal dan divideokan ya. Minta tolong sama bapak atau sama mama buat direkamkan. Terima kasih adik-adik karena telah menyaksikan pembelajaran pada pagi hari ini dan sampai jumpa. Dah.